Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Para hadirin sekalian dan hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa taala sehingga kita bisa bermajelis dan bermuwajahah pada kesempatan pagi yang berkah ini. Semoga berkumpulnya kita dan majelis kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas shiratal mustaqim. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita curahkan dan limpahkan kepada qudwah kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah rahimakumullah. Ya, agak maju sedikit jamaah, ini masih ada yang kosong depan. Ya, maju lagi jamaah. Ya, silakan. Yang di luar silakan Pak, bisa masuk. Kita akan membahas tentang tawadhu. Orang-orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata ini ya, tawadhu. Biasanya kalau di terjemahan bahasa Indonesia apa terjemahan tawadhu? Rendah hati apa rendah diri? Rendah hati. Iya. Sebatas itu. Nah, nanti kita akan coba gali makna tawadhu secara luas. Karena sebagian orang ketika menganggap, oh yang penting saya sudah merendah di hadapan teman-teman saya, merendah di hadapan orang tua, merendah di hadapan teman-teman, ya. Sudah menundukkan badan ketika ngelewatin orang yang lebih tua. Oh berarti saya sudah tawadhu. Apa seperti itu? Nah itu nanti yang kita akan bahas insyaallah. Pertama kita bahas dulu definisi tawadhu secara bahasa atau secara lughawi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Mangdur, beliau pakar bahasa dari kalangan ulama salaf kita, Imam Ibnu Mandur, beliau mengatakan at-tawadhu at-tadhallul. Makna tawadhu adalah tadhallul, merendahkan diri atau menghinakan diri. Ini makna at-tadhallul. Jadi seperti kalimat tadhallulul ardh atau tawadhu'ul ard. Bumi itu tawadhu. Maksudnya bumi itu atau tanah itu di permukaan yang lebih rendah daripada tanah-tanah yang lain. Artinya makna asal dari tawadhu adalah merendah. Itu makna asalnya secara bahasa. Kemudian kata Imam Ibnul Mandur, al-murad annal 'abda idza arada minal mutawadhi'in an yudhilla nafsahu lillah. Jadi seorang hamba ketika ingin mendapatkan gelar hamba-hamba yang tawadhu, harusnya dia menghinakan diri di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia pertama kali, tapi di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bil khusyu'illah, dengan khusyuk.
wal istislami li hukmi, berserah diri dengan keputusan Allah. Wa tarkil i'tiradi ala qada'ihi, dan tidak menentang segala macam takdir-takdirnya. Ini penjelasan Imam Ibnul Mandzur. Beliau ingin mengkolerasikan antara makna bahasa dengan makna tawadhu secara syar'i. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas makna tawadhu dari penjelasan ulama salaf. Bagaimana para ulama salaf mendefinisikan tawadhu agar kita tidak salah dalam memaknai tawadhu. Asal kita sudah merendah berarti berarti selesai. Enggak. Pertama, definisi dibawakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan at-tawadhu an la tara li nafsika qimah. Tawadhu itu adalah engkau tidak memandang dirimu itu hebat. Faman ra'a li nafsihi qima falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Siapa yang masih memandang dirinya hebat, berarti berkuranglah sebagian tawadhu'nya. Paham di sini? Apa kita tarik kesimpulan makna tawadhu dari penjelasan Fudail bin Iyad? Tawadhu itu jangan memandang diri hebat. Oh, saya paling hebat di bidang ini. Oh, saya nggak ada tandingannya ketika sudah berbicara masalah ini. Oh, kekayaan saya kalau sudah untuk area sini, oh nggak ada yang lebih kaya daripada saya. Oh, untuk area sini nggak ada yang lebih berilmu daripada saya. Jelas? Ini makna tawadhu. Jadi selama kita masih memandang bahwa diri kita paling hebat, paling tiada tanding, yang lain minggir, ini kayak iklan aja, yang lain minggir ya. Ini namanya apa? Namanya bukan orang yang tawadhu. Jelas di sini ya. Jadi ini kesimpulan definisi tawadhu dari Fudail bin Iyad. Selanjutnya yang kedua, definisi dibawakan oleh Imam Ibnu Atha. Ibnu Atha mengatakan tawadhu adalah qabulul haqqi mimman kana. Qabulul haqqi mimman kana. Tawadhu itu artinya siap menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang. Dari siapapun kebenaran itu datang. Kalau misalkan orang tua di sini tiba-tiba keliru, diingatkan sama anak, terima nggak? Atau malah bilang, kamu itu masih bau kencur saja mau ngingetin orang tua yang sudah bau apa? Tanah. Ya sama aja ya. Kalau masih kayak begitu berarti belum ada sifat. Senang dong harusnya anaknya mengingatkan. Nah, tapi rasanya kok ya gimana gitu. Cara mengingatkannya nggak benar ya. Jangan salahkan anak itu ketika mengingatkan. Ya tinggal diingatkan. Ya kamu udah benar, nah tapi cara mengingatkannya begini. Nah itu lain lagi nanti. Intinya kalau itu kebenaran, kenapa nggak kita terima? Selagi benar itu kebenaran dari siapapun. Dari anak kita atau bahkan mungkin dari murid kita sendiri. Nah ini ujian berat biasanya. Kalau dikoreksi sama murid sendiri. Dan ini di sepanjang sirahnya para salaf kita. Mereka itu orang-orang yang selalu kembali kepada kebenaran ketika diingatkan. Jamaah tahu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang didoakan sama Nabi sebagai
pakar, gurunya ilmu tafsir. Ibnu Abbas pernah suatu ketika salah dalam berfatwa, beliau membolehkan riba fadl. Iya. Riba fadl, riba pada tambahan komoditi tertentu ya. Kalau riba nasiah, riba itu karena mengakhirkan utang jadi nambah. Nah, itu Ibnu Abbas mengatakan haram. Tapi kalau riba fadl, misalkan korma 3 kilo kurang bagus ditukar dengan korma 1 kilo yang bagus. Ini kan riba. Karena satu ya apa namanya zat, satu jenis gitu ya. Gitu. Ilahnya juga sama. Dan seterusnya, emas misalkan dan seterusnya. Nah, Ibnu Abbas sempat berfatwa bahwa riba fadl itu boleh. Coba kira-kira kalau ada ustadz sekarang berfatwa begitu ya. Ibnu Abbas, beliau ulama besar, beliau sahabat, sepupunya Nabi SAW. Siapa yang mengkoreksi beliau? Orang yang ilmunya di bawah beliau secara keilmuan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat juga. Diingatkan sama Abu Sa'id. Maka Ibnu Abbas ketika diingatkan, beliau betapa senangnya, betapa gembiranya. Pertanyaannya, masa sih orang kayak Ibnu Abbas nggak tahu keharaman riba fadl? Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Karena apa? Tidak semua hadis beliau dengar dari Nabi. Mungkin suatu saat beliau pas lagi nggak dengar masalah itu. Beda sama sekarang kan. Sekarang kan nyari hadis kan tinggal googling kan nemu semua hadisnya nggak? Sarana informasi di masa itu tidak sepesat sekarang. Kadang-kadang untuk nyari satu hadis, sahabat harus safar jauh. Ya. Dari Madinah safar ke Irak misalkan. Dari Irak safar ke Mesir dan seterusnya. Seperti itu para ulama kita. Jadi ini hal yang sangat mungkin terjadi. Tapi lihat bagaimana sikap Ibnu Abbas ketika diingatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, beliau justru mendoakan kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, jazakallahul jannah. Semoga Allah membalasmu surga. Ya, sungguh sebelumnya aku belum pernah mendengarkan hadis ini, namun sekarang aku tahu hadis ini. Padahal itu hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, pertanyaannya Bukhari Muslim lahir kapan? Bukhari dan Muslim kan lahir jauh setelah sahabat kan, baru dikumpulkan hadis-hadis sama mereka. Ya. Jadi di sini jamaah sekalian, yang menjadi kesimpulan ya, selevel Ibnu Abbas itu menerima kebenaran walaupun dari orang yang mungkin secara keilmuan murid beliau, di bawah beliau, tapi diterima itu. Nah, ini orang tawadhu begitu. Makanya kalau ingin tahu seorang itu tingkat tawadhunya seperti apa, menerima enggak dia ketika diarahkan kepada kebenaran. Ya. Ini jamaah. Kemudian definisi yang ketiga dibawakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau seorang tabi'in. Kata beliau, at-tawadhu'u an takhruja min babika fala yatalaqqaka muslim illa ra'aitahu 'alaika fadla. Jadi tawadhu itu engkau keluar dari pintu rumahmu dan engkau tidak menjumpai satu pun orang muslim kecuali dia memiliki kebaikan yang tidak engkau miliki. Saya ulangi. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Tawadhu itu kita keluar dari rumah kita dan kita berjumpa dengan muslim-muslim yang lain, maka tertanam dalam diri kita bahwa siapapun muslim yang kita temui, dia punya kebaikan yang tidak kita punyai. Oke, kita hebat dalam satu bidang,
Belum tentu kita di bidang lain hebat. Hebat dalam puasa sunnah belum tentu hebat sedekahnya. Hebat sedekahnya ya ilmunya juga biasa-biasa aja. Ilmunya luar biasa, tapi mungkin di sisi yang lain ada kekurangan. Selalu kita ini punya kelebihan, tapi satu sisi juga banyak kekurangan. Tidak mentang-mentang dia lebih tinggi ilmunya, otomatis apa? Lebih hebat dalam segala hal. Saya ambil contoh di sini, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang tabi'in yang keilmuannya paling hebat. Siapa? Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Beliau menantunya Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib. Luar biasa keilmuannya. Jadi Sa'id bin Musayyib itu dikisahkan beliau itu selama kurang lebih 30 tahun itu selalu sholat berjamaah. Bahkan selalu sudah di masjid ketika muadzin mengumandangkan azan. Siapa di antara kita yang mampu ya? Luar biasa. Dan ilmunya beliau luar biasa. Kalau ditanya siapa tabi'in paling alim, jawabannya Sa'id bin Musayyib. Tapi ketika ditanya siapa tabi'in paling utama, jawabannya Uwais al-Qarni. Ya, Uwais al-Qarni tabi'in paling utama. Kenapa? Ya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal secara keilmuan ya lebih terkenal siapa? Sa'id bin Al-Musayyib. Tapi kan orang di hadapan Allah itu dinilai bukan semata-mata keilmuan, ya. Tapi keikhlasan hati, kalbunya lebih ikhlas apa enggak? Jadi sangat mungkin bapak-bapak yang hadir di sini bisa jadi punya keikhlasan yang lebih ikhlas daripada ustadz yang menyampaikan ceramah. Sangat mungkin. Ya, bukan berarti di sini ketika para ustadz menyampaikan ceramah mesti dia lebih utama dari jemaah. Belum tentu, kan hati orang yang tahu siapa? Allah secara totalitas. Makanya tadi Sa'id bin Musayyib ulama besar. Keilmuan beliau luar biasa, tapi tetap tabi'in paling utama apa? Uwais al-Qarni. Kalau ditanya tabi'in paling alim, Sa'id bin Musayyib. Tapi tabi'in paling utama siapa? Uwais al-Qarni. Coba bayangkan. Karena siapa pada waktu itu yang kenal Uwais al-Qarni? Jarang dan hampir nggak ada. Kenapa? Uwais al-Qarni itu dianggap orang biasa. Nggak terkenal. Kalau Sa'id bin Musayyib siapa nggak kenal? Ya, siapa nggak kenal? Khalifah saja kenal, ya, segan di hadapan beliau. Tapi coba Uwais al-Qarni. Jadi kita nggak bisa memandang orang itu dari penampilan, jemaah. Oke, mungkin dia penampilannya nggak meyakinkan, kayak biasa-biasa aja. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba ash'as, akbar, madfu'un bil abwab, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Bisa jadi orang ini penampilannya mungkin lusuh, ya, berdebu. Kalau ketemu orang nggak mengharap ketemu dia, diusir mungkin dia. Lah si dia lagi datang, mungkin mau ngutang kali ini. Males. Tapi apa kata Nabi? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Bisa jadi orang ini ketika memohon kepada Allah, bersumpah di hadapan Allah, Allah wujudkan keinginannya. Jadi jangan remehkan orang. Jadi setiap kita ketemu siapapun orang muslim, jangan pernah kita merasa lebih tinggi. Ketika masih ada perasaan itu, ya, nah di situ berarti masih kita bermasalah tawadhu'nya. Ya, oke, mungkin saudara kita ada kekurangan dari satu sisi. Oh iya sih, dia masih kurang. Tapi apa? Mungkin dia punya kelebihan lainnya. Mungkin kita nggak tahu. Ya, oke, mungkin kita lebih lama ngaji. Ya, sekarang duluan mana Bilal sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, duluan mana yang ngaji? Duluan Bilal kan? Duluan mana kenal sunnah Nabi?
Duluan Bilal. Iya. Bahkan Bilal sudah disiksa, Umar masih apa? Menyiksa orang tuh waktu itu. Gemar nyiksain orang yang masuk Islam tuh Umar bin Khattab awal-awal. Sampai-sampai ya, ada seorang wanita melihat Umar kok tiba-tiba bertanya, kenapa orang pada hijrah? Ya, ketika itu hijrah maksudnya ke Habasyah ya. Ketika timbul perasaan seorang wanita ini, waduh, mudah-mudahan Umar ini dapat hidayah masuk Islam. Apa komentar suaminya? Umar masuk Islam? Hah? Nggak mungkin Umar masuk Islam kecuali keledeknya dia dulu yang masuk Islam. Gitu. Jadi disamainya sama keledek. Bukan lagi sama burung kakak tua. Kalau burung kakak tua itu bisa syahadat. Gitu. Ya sudah syahadat bisa tuh burung kakak tua itu ya. Dilatih. Tapi kalau keledek bisa nggak? Nggak bakal bisa suruh syahadat ya. Jadi disamainnya sama siapa? Keledai sampai. Tapi siapa sangka beliau dapat hidayah, memperbaiki keislaman. Maka kalau kita semua ditanya siapa lebih utama, Umar atau Bilal? Umar lebih utama, jelas. Jelas ya. Bahkan setelah Abu Bakar. Ini zaman. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Oh sekarang mungkin belum dia dapat hidayah. Nanti juga. Tunggu waktu aja. Ya, makanya orang-orang yang suka membanggakan diri itu bahaya. Kita ingat ya kisah dua orang, yang satu orang soleh, satunya pelaku maksiat. Suatu ketika yang orang soleh ini melihat temannya berbuat maksiat, diingetin. Maka yang temannya ini bilang, yuk tinggalin aku aja, itu bukan urusan kamu. Oke, ketemu lagi berikutnya lagi, masih maksiat lagi, diingetin lagi. Benar, ngingetin itu udah benar. Udah benar sebenarnya. Ya, yang diingetin nggak mau ya tinggal udah. Seperti itu memang. Kalau udah nggak mau tinggal udah. Diinget ketemu lagi, maksiat lagi, diingetin lagi. Nah, sampai pada titik dia udah jenuh lihat temannya maksiat, nggak sabar, bilang apa? Wallahi demi Allah, la yaghfirullahu lak. Allah nggak akan ampuni dosa kamu. Nah, ini yang salah. Nah, ini baru salah. Kewajiban kita ingat hanya apa? Mengingatkan, tidak menjudgment, tidak memvonis. Urusan dia di neraka bukan urusan kita, emang kita yang punya surga neraka kan enggak. Urusan kita mengingatkan, kamu diingetin, ya ma'asalamah. Urusan kamu sendiri sudah di hadapan Allah, kita serahkan sama Allah sudah. Ya, jelas sampai sini. Tapi orang ini nggak sabar. Akhirnya dia bilang apa? Demi Allah, Allah nggak akan ampuni kamu. Ternyata di hari kiamat dibalik kondisinya sama Allah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Mana tuh kemarin orang yang berani sumpah atas namaku kata Allah bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Wallahi inni aghfiru li fulan wa ahbattu amalak. Pada hari ini aku ampuni si fulan ini yang pelaku maksiat akhirnya diampuni. Ya, ternyata yang pelaku taat malah masuk neraka. Kenapa? Karena dia taat tapi hatinya apa? Ujub, sombong. Berani memvonis, berani sumpah atas nama Allah. Dari mana itu? Dapat wahyu dari mana dia kok tiba-tiba memvonis fulan masuk neraka? Kalau mengingatkan fulan, saya ini sayang sama ente. Ya. Saya nggak kepingin ente jadi penghuni neraka gitu loh. Saya nggak kepingin, bener kan? Bener, nggak ada masalah itu. Jadi tolonglah tinggalin itu ya. Bukan saya menghakimi atau apa, enggak, tapi saya khawatir gitu loh. Nah kalau seperti itu nggak apa-apa. Itu bukan memvonis, kita khawatir. Jelas? Nggak ada masalah. Ya. Nah, saya khawatir nanti apa? Matinya su'ul khatimah, nggak masalah. Tapi jangan memvonis. Orang kayak ente nih mana mungkin si taubat gitu. Orang kayak ente tuh udah mati tuh hatinya, kagak bakal apa? Dapat hidayah deh kayaknya. Nah, enggak boleh seperti itu. Jelas sampai sini ya. Baik. Jadi kesimpulan tawadhu itu pertama ya tunduk kita kepada perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya. Kemudian yang kedua tawadhu yang menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Yang ketiga, tidak memandang diri lebih hebat daripada muslim yang lain. Udah. Dan sebenarnya itu sudah
terhimpun dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika ditanya tentang al-kibr, apa itu sombong? Jawaban beliau, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kan ini bahasanya tawadhu, kok malah masuknya definisi sombong? Nyambungnya di mana? Di mana nyambungnya? Di mana nyambungnya, jemaah? Hah? Lah kan kebalikan dari sombong apa? Tawadhu. Ya, lawan dari tawadhu apa? Sombong. Kalau sombong maknanya menolak kebenaran dan meremehkan manusia, maka tawadhu sebaliknya. Menerima kebenaran dan menghormati, menghargai manusia. Jelas sampai sini ya? Nah ini. Maka berdiri di definisi tadi ya jemaah sekalian, makna tawadhu. Kemudian tawadhu tidak akan terpenuhi kecuali dengan dua syarat. Jadi sebagian orang bilang, fulan itu tawadhu. Loh, dari mana kita tahu dia tawadhu? Nah, ini masalahnya. Harus terpenuhi syarat tawadhu. Apa syarat orang dikatakan tawadhu? Yang pertama, para jamaah, yaitu ikhlas karena Allah. Tawadhunya harus atas dasar karena Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Ya, tidaklah seorang tawadhu karena Allah melainkan Allah akan angkat derajatnya. Nabi mengatakan tawadhu lillah. Tawadhunya karena Allah. Bukan tawadhu karena lagi pencitraan nih. Lagi masa-masa kampanye gitu ya. Ditampakin yang baik-baiknya gitu ya. Ditutupi segala macam borok-borok dan kelemahannya. Wah, di hadapan orang nunduk ya. Nunduk di hadapan orang, wah semua orang disalami gitu ya. Gitu. Tapi tujuannya apa? Itu wallahualam, bukan berarti kita menunduh ya. Ya mereka begitu, ya nggak boleh juga. Kan sudah kita jelaskan tadi, kita nggak boleh menjudge orang, memvonis orang, menghukumi orang. Oh dia nggak ikhlas, oh dia tawadhunya, nggak boleh juga itu. Itu kan urusan hati, kita nggak tahu jemaah. Ya, cuman kita mengingatkan, hati-hati. Ya. Ada sebagian orang mungkin dia tawadhunya bukan karena Allah, tapi pingin cari nilai di hadapan manusia. Pingin cari penghormatan di tengah manusia, pingin dielu-elukan oleh manusia. Nah, ini sudah nggak benar tawadhunya. Padahal tawadhu pertama kali lillah, wa ma tawadhu'a ahadun lillah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah illa rafa'ah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi kalau tawadhunya cuman karena ingin sesuatu, ya, maka Allah tidak akan angkat derajatnya. Syaratnya harus tawadhunya apa? Lillah. Tawadhu lillah itu bagaimana? Ya maksudnya kita melakukan apapun itu atas dasar perintah Allah. Kenapa kita senyum di tengah-tengah manusia? Ya, ketemu orang kenapa senyum? Ya bukan karena kita ada maunya. Setelah nggak ada maunya nggak senyum lagi. Nggak seperti itu. Tapi apa? Ini perintah Nabi SAW. Ya. Kenapa kita kalau berjalan itu berjalan dengan jalannya orang-orang yang tawadhu, bukan jalannya orang-orang yang congkak? Ya karena Allah yang perintahkan. Jadi apapun amalia kita itu sejalan dengan perintah Allah, itu maksudnya tawadhunya lillah. Yang kedua, syarat kedua, seorang dikatakan tawadhu ya, ketika ada kemampuan untuk berbuat sombong, namun dia tinggalkan kesombongan itu. Dia pilih apa? Tawadhu. Ya. Contoh misalnya Nabi menjelaskan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal libas tawadhu'an lillah." Siapa yang meninggalkan pakaian tertentu
karena tawadhu kepada Allah, sebenarnya dia bisa tuh beli pakaian itu, tapi dia tinggalin karena tawadhunya kepada Allah. Wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu untuk mengenakan baju itu. Dia bisa sih pakai baju belinya di Paris seharga 1 miliar, bisa dia beli itu. Tapi apa? Dia nggak mau. Sebagai bentuk apa? Tawadhu kepada Allah. Iya, dia nggak mau menonjol di tengah-tengah yang lain. Padahal mampu. Ya. Dia pakai kendaraan yang benar, mungkin dia di garasi mungkin mobilnya banyak. Oh, berhubung saya mau kajian di tempat ini, oh rata-rata orang kalau di tempat ini kendaraannya ini, udah saya pilih kendaraan ini aja. Kendaraan bagusnya dia nggak pakai. Nanti kendaraan bagusnya dia pakai kalau ketemu sama-sama orang-orang yang hartanya sama-sama, biar nggak ada iri-irian. Orang hartanya sama ya nggak masalah. Ya. Jadi boleh nggak pakai barang mahal? Ya nggak ada masalah. Siapa yang melarang? Selama nggak membebani diri. Yang kedua, dia gunakan itu, ya dia perlihatkan itu di hadapan orang-orang yang sama. Ya, dia keluarkan mobilnya seharga 2 miliar, ya, tapi dia ketemu lagi sama komunitas yang harganya mobilnya sama-sama 2 miliar. Ya udah, gak ada iri-irian, sama kok. Tapi ketika dia ke pengajian, oh saya tahu nih orang di pengajian ya rata-rata pakai kendaraan, dia nggak pakai kendaraan yang itu, dia pakai kendaraan yang lain. Tawadhu karena Allah. Sudah, biar nggak jadi pusat perhatian orang. Jelas? Atau mungkin bahkan dia yang di bawahnya lagi bisa jadi, ya. Maka itu ketika dia melakukan itu tawadhu karena Allah, apa? Kata Nabi SAW, da'ahu Allahul yaumal qiyamah. Allah akan panggil dia nanti di hari kiamat. Ala ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk. Hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil imani sya'. Dan Allah pilih dia untuk memilih pakaian keimanan yang dia pilih. Ya. Jadi Allah akan balas yang lebih baik di mana? Di surga nanti. Ya, ya, saya tahu pasti. Ya. Ibu-ibu punya koleksi pakaian yang mungkin bagus-bagus, ya. Ya. Tapi apa? Ya ini saya lihat lah pengajian, ya. Orang ya rata-rata pakai baju ini yang syar'i, ya sudah dia pakai begitu. Ya. Mungkin nanti kalau ketemu lagi dengan ibu-ibu lain yang mungkin selevel gitu ya. Nah mungkin dia baru pakai itu baju-baju itu. Kenapa ya? Selevel, nggak ada bikin iri gitu ya. Nggak ada bikin lebih. Nah itu siapa yang melakukan itu? Kalau dia mampu, Allah akan angkat derajatnya. Ini jamaah sekalian. Baik. Kemudian kita bahas setelah itu tentang bagaimana tawadhunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawadhunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau memberikan contoh. Karena beliau kan uswatun hasanah. Kita pengen tahu Nabi itu tawadhunya kayak gimana sih? Pertama, ya kalau kita bicara tawadhunya Nabi pasti banyak ya, tapi kita ambil poin-poin sebagian saja buat pelajaran kita. Ini kisah dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu Anas bin Malik itu jadi pembantunya Nabi berapa tahun? 10 tahun. Ya, apa testimoninya Anas ketika menjadi pembantunya Nabi? Nggak pernah Nabi itu bilang, Gus, cek gitu. Nggak pernah. Atau mengatakan, kok kamu ngelakuin gini? Harusnya tuh kamu gini. Nggak pernah itu semua. Sekarang pernah nggak ada yang begitu? Ini siapa yang jadi majikan di sini? Siapa yang jadi bos di sini? Pernah kayak gitu sama karyawannya? 10 tahun. Oh, setahun ya masih. 10 tahun coba. Pernah bilang gitu? Kita masih bilang, harusnya kamu gini tuh masih mending ya. Ini kadang dimaki-maki gitu, dibully gitu. Nah ini luar biasanya Nabi SAW. Siapa yang mampu dia nanti? Nggak ada yang mampu kita ya. Baik. Anas bin Malik bercerita bahwa annam ra'atan kanat fi aqliha syai'. Dikisahkan ada seorang wanita yang ada sesuatu dalam akalnya. Maksudnya gimana? Ada sesuatu dalam akalnya.
Ya mungkin dia, ya kalau orang kita bilang mungkin mirip kayak tell me gitu ya, telat mikir lah, kayak begitulah mungkin lah. Agak-agak ada masalah gitu di akalnya gitu. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inna li ilaika hajah. Aku punya keperluan wahai Nabi. Ya. Aku punya keperluan sama Anda. Kira-kira gimana sikap Nabi? Alah, perempuan kayak begini aja diurus. Enggak, Nabi enggak begitu. Apa jawabannya Nabi? Ya umma fulan, ungzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Wahai ummu fulan, bahkan panggilnya Nabi itu sopan, ummu fulan. Kita lihat apa keperluan kamu, nanti kita ketemu di sini. Itu kata Nabi. Ketemu di gang tertentu atau di tempat tertentu. Ya di situ bukan ikhtilat, karena apa? Ya tempat lewatnya manusia kan. Jadi orang juga ngelihat, jadi bukan ikhtilat. Jadi Nabi ngajak di situ ketemu. Di sini kita ketemu ya. Baru kemudian perempuan ini cerita apa? Nabi dengarkan. Padahal ini perempuan ada masalah dalam akalnya. Ini tawadhunya Nabi SAW. Nggak meremehkan manusia sama sekali. Contoh yang lain. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian bersikap hulu kepadaku seperti hulunya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Nabi SAW gak suka diperlakukan hulu dan berlebihan. Seperti ada kisah wanita yang mengatakan bahwa di tengah kita ada Nabi yang mengetahui perkara gaib, Nabi yang mengetahui hari esok. Nabi tegur, gak boleh yang semacam itu. Ya. Jadi Nabi SAW sosok yang tidak mau dihulu, ya, dikultuskan. Walaupun Nabi Isa juga nggak minta dikultuskan, tapi ya pengikutnya kan yang seperti itu. Tapi Nabi mengingatkan jangan kayak orang-orang Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Contoh yang lain. Nabi SAW pernah suatu ketika duduk bersama Jibril. Maksudnya di sini Jibril dalam bentuk manusia ya. Karena Rasul ketemu Jibril dalam bentuk asli cuma berapa kali? 2 kali. Ya, pertama ketika awal-awal beliau menerima wahyu, beliau melihat Jibril duduk di kursi antara langit dan bumi. Yang kedua di Sidratul Muntaha. Di situ beliau melihat Jibril sejelas-jelasnya. Punya berapa sayap? 600 sayap. Satu sayap itu bisa menutup ufuk barat dan timur. Lihat gede banget Jibril itu, nggak sembarangan. Jelas? Makanya kalau di sini Nabi duduk bersama Jibril, maksudnya Jibril dalam bentuk manusia. Dan manusia yang sering diserupai Jibril itu sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Ya. Jadi suatu ketika Nabi sedang duduk bersama Jibril, maka turun malaikat dari langit. Dan malaikat ini ya dikatakan di situ ya, Jibril mengatakan bahwa ini malaikat turun dari langit dan belum pernah sama sekali turun ke bumi kecuali hari ini. Dia nggak pernah sama sekali ke bumi itu. Baru hari itu dia turun ke bumi. Kemudian malaikat ini diperintahkan oleh Allah ya untuk menanyai Nabi kita SAW, untuk memberikan pilihan. Apa kata malaikat ini? Ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuka afamalikan nabiyan aj'aluka aw 'abdan rasulan. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu. Kamu mau memilih menjadi nabi dan raja atau nabi dan hamba biasa? Mau jadi rasul plus raja atau rasul tapi hamba biasa, orang biasa? Makanya Nabi kan bukan raja kan, bukan. Apa yang dipilih Nabi? Bal abdan rasulah, aku memilih hamba dan rasul.
Padahal ketika itu kalau beliau memilih raja plus rasul, bisa nggak? Bisa, Allah kabulkan kok. Seperti Allah kabulkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja sekaligus apa? Nabi alaihissalam, sekaligus rasul. Nabi Dawud juga sama, rasul dan raja alaihissalam. Nah, tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tawadhunya beliau nggak mau jadi raja. Beliau tetap ingin seperti hamba pada umumnya. Ya. Tapi beliau rasul. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang tawadhunya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan lihat coba tawadhunya para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak kisah-kisah tawadhunya mereka. Contoh yang kita contohkan di sini adalah tawadhunya Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau suatu ketika bertemu seorang pemuda. Pemuda ini membawa kendaraan berupa keledai, ya, lagi naik keledai, himar. Ya. Maka ketika itu Umar bin Khattab ingin menumpang keledai milik pemuda ini. Coba selevel Umar itu biasa jalan kaki, beliau mengelilingi Madinah mengontrol rakyatnya. Nah, suatu ketika beliau ingin naik kendaraan, ya. Ternyata ketemu pemuda lagi naik keledai. Maka pemuda ini mau turun dari keledai dan mempersilahkan Umar radhiyallahu anhu untuk menaiki keledai dan anak muda ini yang narik keledai tersebut di bawahnya. Maka Umar nggak mau, jangan. Kamu juga naik, biar saya di belakang kamu. Ya, nggak gengsi beliau. Ya. Ini contoh. Dan contoh lain banyak. Ya, selevel Umar bin Khattab bagaimana tawadhunya beliau sampai beliau mengatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjuki dan meluruskan kesalahan-kesalahanku. Beliau senang kalau diluruskan kesalahannya. Ya. Baik. Contoh yang lain tawadhunya Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Utsman itu pernah suatu malam beliau mengambil air wudhunya sendiri. Ya, karena di masa itu nggak ada keran kayak sekarang. Jangan berpikir itu ada keran di samping rumah, ada toilet samping rumah. Enggak. Di masa itu kalau mau wudhu harus apa? Ambil air sendiri. Padahal kita tahu ya Utsman radhiyallahu anhu beliau sahabat yang kaya raya. Punya banyak pembantu, punya budak, ya. Tinggal nyuruh kok sebenarnya. Tapi malam-malam beliau bangun malam ngambil air wudhu sendiri. Maka ada orang bertanya, kenapa Anda mengambil air wudhu sini? Kan tinggal nyuruh pembantunya kan? Apa kata Utsman? La, innal laila lahum yastarihuna fihi. Biarkan, ini malam mereka istirahat. Coba bayangkan. Oh, ini sekarang apa? Majikan apa? Bodoh amat, mau istirahat mau apa? Yang penting saya ada perlu. Harus selalu siap, walaupun resikonya ya istirahat karyawannya apa? Kurang, bodoh amat. Nah, itu enggak, Utsman enggak semacam itu. Ini tawadhunya. Iya. Ini jamaah sekalian. Dan banyak ya kita lihat contoh tawadhunya para sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian kita ambil contoh dari kalangan ulama. Salah satunya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dikisahkan oleh teman karib beliau, sobat beliau yang paling dekat gitu loh dengan Imam Ahmad. Siapa? Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Ya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, sebagaimana dikisahkan oleh Yahya bin Ma'in selama berteman dengan Imam Ahmad. Kira-kira berapa tahun Yahya bin Ma'in berteman dengan Imam Ahmad? Oh, 5 tahun? Enggak, sebentar itu kalau 5 tahun. 10 tahun? Enggak. Lihat bagaimana pernyataan Yahya bin Ma'in. Ma ra'aitu misla Ahmad bin Hanbal. Ma ra'aitu misla Ahmad bin Hanbal. Aku enggak pernah lihat orang seperti Ahmad bin Hanbal. Kenapa dia? Kata Yahya bin Ma'in, sahibnahu khamsina sana. Aku berteman dengan dia selama 50 tahun. Bukan 5 tahun, baru 10 tahun. Kita kadang-kadang berteman sama orang 10 tahun, udah apa?
Bosen. Iya. Ah, itu lagi. Ya, sampai orang bilang, itu doang teman lu katanya. Agak bosen-bosen gitu. Enggak, ini coba lihat 50 tahun beliau berteman dengan Imam Ahmad. Kata Yahya bin Ma'in, "Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khair." Dan tidak pernah selama saya berteman dengannya 50 tahun beliau membanggakan satu pun dari kebaikan yang beliau punya. Enggak pernah sekalipun membanggakan diri. Bayangkan. Jadi enggak pernah menonjolkan diri sendiri tuh. Padahal jemaah tahu enggak Imam Ahmad itu hafal berapa hadis? Bukan Arba'in Nawawiyah, bukan. Itu orang yang pernah murojaah dengan Imam Ahmad, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Itu murojaah langsung dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis plus sanadnya. Juta hadis. Berarti hadis yang sahih dihafal, hadis yang enggak sahih juga dihafal semua. Bayangkan. Pernah enggak beliau membanggakan, saya kan hafal 1 juta, kamu kan cuma segitu. Enggak pernah sama sekali beliau membanggakan itu. Dan enggak pernah cerita kemana-mana, udah hafal loh 1 juta hadis. Enggak pernah. Dengan sanadnya gitu loh. Siapa sekarang kita mampu ngafal Sahih Bukhari aja? Dengan sanadnya coba, waduh berat banget. Nggak usah Sahih Bukhari, Bulughul Maram. Berapa? Bulughul Maram terlalu gede. Arba'in Nawawiyah aja hafal. Arba'in Nawawiyah saya belum tentu hafal. Terus apa yang kita banggakan kalau gitu? Imam Ahmad yang pernah ketika mau buka puasa cuma punya 1 potong roti, ya, kemudian apa? Atau 2 potong roti lah, dan 1 air putih. 1 potong roti buat apa? Buat beliau buka puasa. Satunya lagi buat sahur plus air minum. Udah itu aja. Datang pengemis, 2 potong roti itu dikasih semuanya. Ternyata beliau buka puasa dengan sahur cuma minum air putih. Enggak mati itu tadi. Ya mati gimana? Jangankan mati ya. Enggak lemes. Lemes gimana? Jamaah tahu enggak? Karya Imam Ahmad apa? Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab Musnad itu berapa jilid, jemaah? 40-an jilid. Kita berapa jilid? Hah? Julitin orang. Bukan jilid. Berapa jilid? Ya. Padahal makanan kita bergizi kok. Nggak kekurangan 4 sehat 5 sempurna, kalau perlu 10 sempurna. Mana karya kita buat Islam? Itu beliau seperti itu. Tapi beliau nggak pernah sekalipun membanggakan diri, nggak pernah. Jadi itu berteman 50 tahun. Nggak pernah misalkan sekarang punya kelebihan apa? Kadang ada orang tuh jamaah ya. Orang lagi ngumpul, lagi ngobrol asik-asik ya. Datang dia, kalau dia ngobrol pasti banggain diri. Akhirnya orang sekelilingnya apa risih, alah ini lagi yang diomongin. Ujung-ujungnya banggain diri lagi, banggain hartanya lagi, banggain apanya lagi, pengalaman dia lagi, ilmunya dia lagi dibanggain. Bosen sampai orang. Karena setiap ngumpul selalu membanggakan diri gitu. Imam Ahmad tuh nggak pernah sekalipun 50 tahun coba Yahya bin Ma'in bersahabat dengan Imam Ahmad. Ini memang benar ya. Jadi nggak pernah ada satupun yang beliau bangga. Padahal apa? Banyak yang pantas untuk dibanggakan dari Imam Ahmad. Tapi apa? Salah satu kebanggaan Imam Ahmad mempertahankan akidah Ahlussunnah. Ketika penguasa di masa itu memaksa rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sebagian ulama karena takut dan khawatir disiksa terpaksa mengatakan itu. Ya nggak dosa juga kan, terpaksa. Kalau nggak nyawa jadi taruhan. Imam Ahmad tidak, tetap. Kenapa? Kalau Imam Ahmad mengatakan itu walaupun pura-pura nanti bakal diikuti orang. Beliau sadar itu. Maka beliau tidak melakukan itu. Coba bayangkan.
Ya, sampai beliau dijuluki Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa. Tapi nggak ada itu yang dibanggain ya. Nggak pernah sekalipun membanggakan diri. Kita pernah nggak, Bapak Ibu sekalian, berteman sama orang, selama berteman tuh kita nggak pernah membanggakan diri. Ya. Justru kalau ada orang menceritakan kelebihannya, oh Masya Allah, ya Masya Allah Pak, barakallahu fiik ya Pak ya. Yang ada Pak, Bu, kalau orang lain menceritakan kelebihan, dia nggak mau kalah. Nggak usah tersinggung, Ibu tersinggung, gitu aja tersinggung. Nggak usah tersinggung. Ini juga, ini nyindir saya juga kok, tenang aja. Ya, saya juga nyindir diri sendiri gitu ya. Jadi semua kesindir lah, tenang aja. Ya, ini nggak usah baper ya. Jadi ini orang nyeritain anaknya, lah anak lu doang, anak gue juga ranking gitu kan, nah, tuh kan, nggak mau kalah. Yang ada orang lain menceritakan kelebihan, kita juga nggak mau kalah, ya kan? Yang lain mau cerita, saya baru beli ini lah beli ruko lah, kemarin saya beli ruko yang tingkat 3 tuh di sana malahan lah. Jadi malah saling sahut menyaut, saling balas pantun. Jadi kalau model kayak Imam Ahmad, orang lain menceritakan kelebihan, oh Masya Allah luar biasa Pak ya, berkah ya Pak ya. Iya, dia nyeritain, ini beli apa? Beli ruko, ternyata yang senyum-senyum ini punya tiga ruko tingkat ya, bahkan punya 3 perumahan tapi nggak membanggakan diri gitu. Iya, dia membanggakan diri, saya baru beli rumah cash, ternyata dia cerita depan orang punya perumahan, malah bukan rumah lagi. Nah, itu yang luar biasa kalau orang begitu ya. Ya, makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, ya, orang hamba yang kaya, kemudian hamba yang tersembunyi, nggak suka menampakkan diri. Saya hebat, udah sampai level sekian, ya, saya udah sampai sekian, nggak pernah. Ya, selevel Abu Hurairah, pernah beliau lupa, atau bukan lupa ya, beliau nggak pernah mendengarkan satu hadis, beliau nggak pernah mendengarkan hadis itu. Padahal kita tahu ya, Abu Hurairah itu periwayat hadis paling banyak dari kalangan sahabat. Datang orang membawakan hadis, dia dengar dari siapa? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Padahal secara level periwayatan hadis lebih banyak mana, Abu Hurairah atau Aisyah? Abu Hurairah lebih banyak. Tapi ketika datang hadis dari Aisyah, ya wajar lah, Aisyah kan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau Ummul Mukminin, ya tentu tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Kalau di rumah ya yang tahu siapa? Kan beliau yang tahu. Maka apa kata Abu Hurairah? Beliau lebih alim daripada saya. Coba bayangkan. Padahal dari segi periwayatan hadis, Abu Hurairah lebih banyak. Kalau sekarang kan enggak, kan gue yang lebih ranking. Buktinya apa? Dari riwayat hadis saya kan lebih banyak tuh daripada dia. Oh, enggak. Tetap kalau itu kebenaran apa diterima. Ini jamaah luar biasa tawadhunya siapa? Iya, para salaf kita ya. Nah, sekarang kita bahas karakter orang-orang tawadhu itu seperti apa karakternya. Yang pertama jamaah, karakter orang-orang yang tawadhu itu, dia tidak suka ketika ada orang berdiri untuk menghormatinya. Nggak suka. Jadi kalau ada orang itu kan kalau datang harus disambut dengan apa? Berdiri, nggak boleh ada yang duduk. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila rajulin qa'id wa baina yadayhi qaumun qiyam. Kalau ingin melihat seorang dari penduduk neraka, kata beliau, silakan lihat ada orang yang dia duduk tapi orang lain berdiri untuk menghormati dia. Dia sendiri duduk, orang lain suruh apa? Berdiri. Kalau nggak cium tangan saya berarti nggak menghormati saya. Makanya kemana-mana harus dicium tangannya atas bawah, harus dicium semua. Bukan nggak boleh. Ya, mencium tangan orang tua boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan kalau kita bilang apa ya? Jangan ketagihan.
Ada sebagian orang ini ustadz, kiai, ketagihan dicium tangannya. Ya kalau nggak dicium tangannya marah sama muridnya. Kok tangan saya nggak dicium, nggak hormat kamu sama guru. Subhanallah. Ya, jadi jangan malah ketagihan. Ya. Jadi dia nggak suka kalau ada orang berdiri menyambut dia, ya. Kemudian merendah di hadapan dia, dia duduk, yang lain suruh berdiri, enggak. Nah seperti itu. Yang kedua jamaah, orang-orang yang tawadhu itu karakternya seperti apa? Ya tidak nyaman kalau ada orang-orang berjalan di belakang beliau. Nggak bakal nyaman. Dia maunya apa? Orang berjalan ya di sampingnya lah. Kalau perlu depannya nggak apa-apa. Ya, seperti biasalah beliau nyampur dengan umumnya orang, nyampur di tengah-tengah orang. Ya. Dia nggak nyaman kalau ada orang berjalan di belakangnya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu menceritakan Nabi itu nggak suka kalau ada orang berjalan di belakang beliau sementara beliau di depan. Yang dimaui beliau apa? Ya sahabatnya di sampingnya. Kalau nggak di sebelah kanan beliau, ya di sebelah kirinya. Atau kalau mau ya ada keperluan, ya sudah jalan di depan. Oh, ada keperluan, kenapa harus di belakang saya? Oh, ada keperluan kok. Nabi seperti itu. Ya. Dan diriwayatkan siapa ya? Abdurrahman bin Auf, jemaah, sahabat. Jadi Nabi seperti itu, sahabat juga seperti itu. Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya raya dan punya banyak budak. Pembantunya banyak, budaknya banyak. Beliau itu kalau berjalan bersama budaknya, ini bukan pembantu lagi, budak bahkan. Sampai-sampai nggak terbedakan sama sekali. Padahal kan seharusnya kan beliau kan kaya raya ya, kan nggak pasti kelihatan dong. Masa sih bos sama karyawan nggak kelihatan gitu? Ada nggak seperti itu? Jarang banget deh kayaknya ya. Biasanya pasti harus ada pakaian membedakan ya antara bos dengan ini enggak, bukan karyawan lagi dengan budak, enggak bisa dibedakan. Kalau sudah beliau nyampur sama budak-budak beliau, hampir enggak bisa dibedakan. Coba, itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, ya kalau sekarang kayaknya mungkin susah. Ya namanya bos pasti kelihatan, ya nggak? Pasti kelihatan. Ini karyawannya berapa nih bosnya? Ya pasti kelihatan. Bosnya yang mana kira-kira? Ya pasti yang ini nih bosnya. Nggak mungkin tuh yang ini, ya nggak? Pasti kelihatan. Ya. Tapi Abdullah bin Auf nggak mau kelihatan. Contoh yang lain siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ulama besar. Maka orang-orang apa? Mengikuti beliau, sahabat, beliau ulama. Ya, maka orang-orang berjalan di belakangnya Ibnu Mas'ud, segan, nggak ada yang berani berjalan di depannya. Maka justru Ibnu Mas'ud ketika itu marah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Irji'u. Ya, jangan di belakang saya, maju sini. Apain sih kayak begitu? Kenapa? Fa innaha fitnatun lil matbu. Itu akan menjadi fitnah bagi orang yang diikuti. Artinya apa? Bisa jadi nanti dia ujub, sombong. Tuh yang paling depan tuh itu tuh. Ah itu. Nah ini nih paling depan itu. Nggak mau Ibnu Mas'ud seperti itu. Apa? Suruh orang apa? Kalau ada keperluan jalan depan dulu, nggak masalah. Ya. Kalau mau ngobrolnya sudah di samping saya, ngapain di belakang? Gitu. Fa innaha fitnatun lil matbu' wa dhillatun lit tabi. Itu akan menjadi fitnah bagi orang yang diikuti dan penghinaan bagi orang yang di belakang. Menghinakan diri, ngapain menghinakan diri? Luar biasa ini maksudnya. Baik. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, karakter orang-orang yang tawadhu itu menghormati manusia. Dia hormat kepada manusia. Baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Tetap dia hormat. Tidak kepada yang lebih tua saja, yang lebih muda pun dia hormat. Jadi sudah kita jelaskan ya, bahwa tawadhu itu engkau keluar dari rumahmu tidak merasa lebih dari siapapun. Ya kan? Merasa bahwa orang lain itu punya kelebihan yang enggak kita punya. Itu kan tawadhu. Dia juga seperti itu. Kalau ketemu yang lebih tua, ya dia merasa, oh bapak ini lebih sepuh ya pak ya.
Sehingga kita katakan bapak lebih dulu lahir, lebih dulu beramal, berarti bapak lebih baik daripada saya. Ya, artinya itu di hati kita aja, yang nggak usah diomongin. Ngomongin itu juga aja masalah juga nanti ya. Dikira kita ada maunya nanti. Enggak, kita udah dalam hati aja. Oh, ini lebih sepuh daripada saya, lebih tua daripada saya, berarti apa? Oh, lebih banyak pahalanya. Ya enggak? Ketika ketemu yang lebih muda, bagaimana sikap kita? Oh, ini lebih muda, duluan saya lahirnya, berarti saya lebih banyak apa? Dosanya daripada dia. Dia lebih baik daripada saya. Bukan dibalik. Lah ini udah aki-aki, udah tua, banyak dosa, lebih duluan dosanya daripada saya. Ketika ketemu yang lebih muda, malah apa? Duluan saya beramal, saya lebih banyak. Nah, ini dibalik, bukan begitu. Ya, tapi justru ketika ketemu yang lebih apa? Yang lebih tua, kita katakan dia lebih dulu beramal, lebih baik daripada saya. Ketika lebih muda dia, lebih muda, jadi dosanya lebih sedikit daripada saya. Gitu. Itu tawadhu sampai ke tingkat itu, gitu. Bisa nggak kita di tingkat itu? Nah, kalau bisa itu luar biasa. Itu karakter orang yang tawadhu. Makanya kan kaitannya lebih banyak tawadhu itu masalah hati. Di mulut mungkin bisa ngomong, oh bapak lebih sepuh gitu, mestinya lebih banyak beramal. Iya mulutnya gitu, padahal dalam hatinya apa? Udah kakek itu udah banyak tuh dosanya itu daripada saya. Ya hatinya bisa kan, mulutnya bisa ngomong begitu, hatinya apa? Jamaah bisa aja mengkhianati kan. Makanya tawadhu itu lebih banyak dia amalan apa? Amalan hati, walaupun amalan hati tapi juga tercermin dengan anggota badan. Itu ya jamaah ya. Kemudian yang keempat para jamaah, ciri atau karakter orang yang tawadhu adalah berjalan dengan jalan yang wajar ya. Bukan berjalannya orang yang angkuh. Ya. Yang membusungkan dada dan seterusnya. Ya. Berjalannya dengan jalan yang wajar ya, enggak angkuh. Berbicaranya juga bicara orang-orang yang wajar, bukan bicara orang-orang yang angkuh. Jadi kelihatan dari cara berjalan dan bicaranya. Betul, tadi kita katakan tawadhu itu asalnya memang amalan hati, tapi juga tercermin dalam anggota badan. Karena hati kan ibarat wadah ya. Wadah itu akan menumpahkan isinya. Ya kalau isinya berlian ya yang keluar berlian dong. Nggak mungkin yang keluar apa? Iya. Yang mungkin yang keluar yang lain kan gitu. Ya berlian, emas ya emas. Ketika kolbunya baik, pasti amalan anggota badannya baik. Jadi nggak benar tuh orang bilang, ya, kamu jangan ngelihat saya cerewet dong, cerewet gini saya soleh gitu loh. Jangan lihat saya nggak pakai kerudung, tapi hati saya baik gitu loh. Lalu dari mana ceritanya? Bukankah hati itu menumpahkan isi hati? Al-Furqan ayat 63 di situ. Ciri pertama dari ibadur rahman, hamba Allah yang sejati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri pertama ibadur rahman, hamba Allah yang sejati adalah yang berjalan dengan tawadhu, berjalan dengan merendah ya. Dalam artian di sini berjalan dengan jalan yang baik, yang sopan, yang tawadhu. Jalan tawadhu itu bagaimana? Ya jalannya wajar lah, ya. Ya nggak perlu dipraktekin, masa harus dipraktekin jalan sombong gimana ya enggak. Ya kelihatan lah, kita tahu lah orang kelihatan jalannya kan dibikin-bikin ya, orang jalannya sombong. Dibikin-bikin. Ya, dulu ketika masih ekonominya biasa-biasa aja, oh ketemu orang ini dadanya. Begitu sudah punya. Ya kan kelihatan gitu enggak? Kelihatan lah seperti itu. Ya. Namun jangan disalahpahami di sini kata Imam Ibnu Katsir bahwa kemudian kalau kita jalannya tawadhu itu harus jalannya kayak orang apa ya? Biasanya kalau orang Jawa bilang jalannya itu kelemar-kelemar gitu, tahu nggak? Tahu nggak artinya? Ya, jalannya lemas-lemas gitu loh, kayak orang belum makan gitu. Dikisahkan bahwa Umar radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda. Ini masih muda. Oh jalannya pelan begini.
Maka kata Umar, kamu sakit atau gimana? Enggak sih wahai khalifah. Kalau enggak sakit, kenapa begitu jalan kamu gitu loh. Jalanlah kayak pemuda gitu ya. Nabi kalau jalan gimana? Nabi kalau jalan itu seolah-olah turun dari tanah yang tinggi. Berarti Nabi kalau jalan apa? Wah, cepet. Itu. Sampai-sampai para sahabat kadang kalau menimbangi jalannya Nabi itu apa? Wah, sampai kerepotan ya. Ya walaupun ya lihat-lihat kondisi ya. Ini jalannya Nabi. Jadi bukan berarti kemudian kita pengen tawadhu jalannya lemar begitu ya. Nah, enggak juga. Kecuali mungkin yang sudah ada penyakit ya wajar lah. Sudah sepuh gitu ya. Ya mungkin dia kena asam urat ya wajar lah ya, seperti itu. Tapi ini saya masih muda gitu kan. Jadi ya seperti itulah jalannya. Jadi jalannya orang-orang yang tawadhu dan berbicaranya pun seperti itu ya. Berbicaranya tawadhu, tidak sok. Karena sebagian orang itu kalau bicara itu ya sok-sok difasihkan, sok-sok apa bicaranya itu seolah-olah apa sudah kayak sudah mendapatkan kosakata banyak gitu ya. Oh, bahasanya ditambah-tambah. Ngomong sama yang sudah berumur saja sok-sok bahasanya tinggi begitu. Kepada kebenaran yang datang kepada dia terima dari siapapun. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian sebagai penutup jamaah, bagaimana kiat agar kita punya sifat tawadhu? Yang pertama tentu memikirkan tentang asal penciptaan kita. Kita ini dari apa sih diciptakan oleh Allah? Ya, kalau Nabi Adam jelas ya dari tanah. Lah kita, Allah sebutkan di surah Abasa ayat 18 sampai 19. Kata Allah, min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana manusia itu diciptakan? Ya, kita harus mikir, kita ini dari mana sih diciptakan? Dari emas kah? Hah? Emas kemudian jadi makhluk begini? Enggak. Ya. Buktinya ngelihat emas silo itu. Nah, berarti kita bukan dari emas ya. Dari tembaga kah kita? Enggak juga. Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfah. Allah ciptakan engkau wahai manusia, anak Adam, dari apa? Dari air mani. Ya, faqaddara, kemudian Allah susun dengan sebaik-baik ya, penyusunan. Allah tata tubuh manusia setelah itu dengan sebaik-baik penataan. Dari air mani. Bukan dari emas. Bukan dari apa? Perak. Bukan dari permata, bukan, kita diciptakan dari air mani. Mikir. Ya. Sehingga di sini kata Imam Ibnu Hibban, wa kaifa la yatawadha man khuliqa min nutfatin madhirah. Kata Imam Ibnu Hibban, bagaimana seorang enggak tawadhu padahal dia diciptakan dari air mani yang lengket. Mohon maaf Bapak ya. Kalau misalkan mau pergi ke masjid ya Pak ya, kalau di baju mohon maaf ada kira-kira air mani masih nempel gitu ya, kira-kira pede nggak ke masjid Pak? Nggak pede kan? Enggak, ya bersihin lah gimana ya. Pantasnya masa dibiarkan aja kemudian datang ke sini, Pak kok mohon maaf, ya tenang aja kan kita juga dari air mani juga, masa ya nggak begitu juga kali kan? Ini kan permisalan, dari mana sih asal kita? Dari situ, terus yang mau kita sombongin apa? Ya enggak? Makanya di sini kata Ibnu Hibban, bagaimana seorang harus sombong di sini dari air mani. Wa akhiruhu ya'udu ila jifatin qadira. Dan akhir hidupnya jadi apa? Mayat, jadi bangkai yang menjijikkan. Iya. Makanya kalau sudah meninggal, apa tetap masih di rumah? Yang enggak dikuburkan. Dikuburkan, enggak di rumah atau enggak ya. Kalau dalam ajaran Islam dikuburkan. Ya kan? Walaupun mungkin dulu bilangnya saya cinta kamu sehidup semati, udah mati dikubur. Apa ya terus kemudian mati kemudian ya minta nemenin terus kan enggak juga kan. Ketika sudah meninggal ya, ketika dia sudah menjadi mayat, dikuburkan, ya sudah dideketin sama binatang-binatang tanah kan gitu. Nggak dianggap lagi sudah. Kemudian
Kata Imam Ibnu Hibban, wa huwa bainahuma yahmilul adirah. Bahkan ketika hidup pun bawa kotoran. Di perut kita isinya apa? Isinya emas kah? Perak? Waduh, hebat ya kalau mengeluarkannya bukan kotoran tapi emas perak kayaknya. Kita ini bawa kotoran di dalam. Oke, casingnya mungkin pakaiannya mahal, mungkin. Ya nggak tahu saya. Tapi itu di dalam pakaian apa? Tetap aja kotoran. Siapapun, iya, sampai pun pejabat, raja sekalipun juga di dalam perutnya apa? Kotoran. Iya, ya kalau lebah di dalam perutnya apa? Madu. Bisa antum minum kan gitu. Ya kita buat apa? Dalam kita kotoran. Ya. Sudah apa yang mau disombongin kalau gitu? Oke, kita bisa sombong kalau kita keluar dari perut kita emas. Oke lah kita sombong. Iya, keluar dari perutnya emas ya. Iya kan? Tapi ini keluar dari perut kita itu kotoran jemaah. Yang kedua jemaah. Ya, agar kita punya sifat tawadhu itu memikirkan bahwa tawadhu adalah sifat dasar manusia. Sifat dasarnya bapak kita yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan sombong adalah sifat dasar musuh kita yaitu iblis. Laknatullah alaihi. Nabi Adam itu tawadhunya di mana? Begitu beliau salah memakan buah yang terlarang, ya. Kemudian Allah tegur. Ketika itu pakaiannya apa? Hilang, langsung beliau dalam keadaan telanjang. Beliau sadar ketika itu beliau salah. Ketika salah, Nabi Adam mengucapkan apa? Gara-gara kamu si Hawa gitu. Hawa gantian, lah ya abang yang salah gitu. Enggak, dua-duanya bilang apa? Dua-duanya nih. Ini versinya Al-Quran, bukan versi yang lain. Kalau versi yang lain saya nggak tahu. Versinya Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Adam. Nggak benar, itu semuanya nggak ada yang benar. Versi Al-Quran yang benar. Versi Al-Quran mengatakan apa? Qala, dua-duanya berkata, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kamilah yang berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau ya Rabbi tidak mengampuni kami termasuk orang-orang yang merugi. Pasti kami merugi. Walaupun yang salah siapa sebenarnya? Iblis kan yang godain kan. Iblis. Ya. Tapi Adam pernah enggak mengkambing hitamkan iblis? Gara-gara iblis ya Allah ini saya makan buah ya Allah. Laknat tuh si iblis. Iblis udah terlaknat. Mau diapain lagi? Mau disalahin, mau diapa juga memang dia udah terlaknat kan. Maka nggak ada manfaatnya juga menyalah-nyalahkan iblis. Yang ada apa? Udah yang melakukan kita kok. Ya kita yang nggak usah mengkambing hitamkan orang. Kita yang berbuat. Ya ini saya nggak bisa kayak gini gara-gara ini saya terhambat karirnya gara-gara bapak saya sih. Bapak saya didiknya kagak bener gitu loh. Loh kok nyalain bapak itu? Bapak sudah meninggal kok disalahin. Kamu masih hidup kan masih bisa memperbaiki. Kenapa bapak yang harus disalahin? Ini kalau orang sekarang bilang ini mental block namanya. Ya, mentalnya sudah diblok. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa berkembang lagi. Udah mati di situ. Gitu. Karena apa? Yaitu tadi selalu mengkambing hitamkan orang. Gara-gara si ini, gara-gara ini. Gitu ya. Ya nggak akan pernah berkembang. Kayak Nabi Adam. Tawadhu. Udah kalau memang salah sendiri, ya salah, akui salah. Nabi Adam saja mengakui beliau nabi ya, beliau manusia pertama. Mengatakan apa? Kita zalim kok. Udah gitu aja. Kita yang zalim, udah. Selesai kan diampuni sama Allah. Selesai urusan. Kalau iblis apa? Justru menyalahkan Adam. Apa kata iblis? Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Wahai Rabbku, ini gara-gara Adam ini yang kamu muliakan di atas aku nih. Adam nih gara-garanya nih. Makhluk yang kamu muliakan ini. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau kau kasih aku umur panjang, saya sesatkan nih Adam sama keturunannya. Nyalain siapa yang disalahin? Gara-gara Adam sih. Dulu belum ada Adam. Aku adem-adem aja tuh ibadah sama malaikat di langit, ya enggak? Kagak ada tuh aku berbuat
Dosa kepadamu ya Allah. Nih gara-gara Adam nih kamu ciptain. Mulai dari Adam nih saya jadi durhaka gara-gara dia tuh. Yang disalahin siapa? Nah ini ciri orang sombong gitu tuh. Nyalain orang. Dia sendiri yang kamu sujud. Padahal perintah Allah cuma sujud. Allah nggak perintahkan iblis push up buat ngormatin Adam. Ya pernah nggak? Kagak sampai push up. Cuman sujud. Apa disuruh iblis lari keliling langit? Kan enggak juga kan. Cuman sujud doang. Mampu nggak iblis? Cuman dia apa? Aba wastakbara. Enggan dan Jadi itu sifat dasar musuh kita. Sifat dasar manusia, asalnya manusia nggak sombong. Makanya kan manusia diciptakan dari tanah. Tanah itu posisi di mana tadi? Bawah. Kalau iblis diciptakan dari api, senangnya kemana? Ke atas. Jadi kita sadar asalnya manusia itu tawadu, bukan sombong. Dari tanah kita asalnya. Kemudian jamaah sekalian yang ketiga, agar kita dimudahkan memiliki sifat tawadu, yaitu merenungi sabda Nabi SAW tentang bahaya orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nggak akan masuk surga orang yang ada dalam kalbunya, hatinya sekecil dzarrah, partikel terkecil dari kesombongan. Iya, sekecil dzarrah saja nggak bisa masuk surga, apalagi sombongnya segede gunung. Nah, sekecil dzarrah saja nggak masuk surga. Kemudian yang terakhir jemaah, yang keempat, ya. Yang keempat kita karakter dari apa agar kita punya sifat tawadhu, ya kita tidak merendah di hadapan orang-orang yang sombong. Tidak merendah di hadapan orang-orang yang sombong. Ada sebagian orang karena ini kaya, kita merendah di depan dia karena dia kaya gitu loh. Padahal dia sombong, ngapain kita merendah? Makanya sering kita dengar ya ada istilah sombong kepada orang sombong itu sedekah. Benar nggak? Benar nggak itu sombong kepada orang sombong sedekah? Kalau dikatakan sabda Nabi, ya enggak, itu bukan sabda Nabi. Tapi kalau ulama yang mengatakan iya ada. Kita sering kan dengar istilah itu ya, sombong sama orang sombong itu sedekah. Itu perkataan sebagian ulama. Tapi perlu dirinci maksudnya sombong kepada orang sombong itu maksudnya kita janganlah terlalu merendah sama orang yang sudah jelas dia sombong. Kemudian melampaui batas, ngomongnya saja sudah ya ngapain kita merendah di hadapan dia? Jadi nggak usah kita tawadu di depan dia. Justru tawadunya kita membuat dia makin makin sombong. Nah, itu ada pernyataan para ulama seperti itu. Ya, di antaranya Imam Yahya bin Mu'ad, Imam Az-Zuhri, dan Imam Asy-Syafi'i. Ini para ulama mengatakan semacam itu. Jadi kita bersikap ya sombong, maksudnya kita enggak memperlihatkan merendah di hadapan orang yang sombong, itu bagian dari sedekah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Jadi ini jamaah sekalian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari ini, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tawadhu dan menjauhkan dari sifat-sifat sombong. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Kayaknya sudah cukup siang ya jamaah ya. Mungkin jamaah masih ada perlu dan seterusnya, kita cukupkan saja sampai di sini ya. Mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya atau dipersilakan, tapi mungkin di luar di luar taklim ya, insyaallah taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.